Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Aita. Waalaikumsalam. Disiap ya. Ya. Lagi sibuk? Oh, enggak juga. Saya ini kan ada tugas dari CGB untuk mempelajari studi kasus. Jadi saya diminta untuk menanyakan dengan rekan sejawat bagaimana cara menangani kasus yang sudah dipilih ini, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk membantu saya, Bu? Ya, bersedia. Terima kasih, Bu. Ini studi kasusnya. Silakan Ibu baca dulu, Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Oh iya, sudah Bu ya. Oke. Alhamdulillah Ibu sudah baca, Bu ya. Iya. Bu, jadi bagaimana cara Ibu menangani kasus yang ada ini, yang ada di kasus ini, Bu? Bagaimana? Kalau seandainya itu terjadi dengan Ibu, bagaimana cara Ibu menangani kasus tersebut? Iya Bu ya. Setelah saya baca studi kasus di kasus ini, menurut saya penyelesaiannya ini saya akan menghampiri anaknya dulu karena Seperti itu, Bu ya. Kenapa, Bu? mau tanyakan dulu dengan anaknya apa alasan kok tiba-tiba duduk di luar itu Namanya sendiri Iya. heboh ya, Bu ya. iya benar. Apa yang akan Ibu tanyakan kepada siswa tersebut, Bu? Oh, saya akan menanyakan dulu kepada siswa kenapa duduk di luar itu menangis. Oh, iya. Terus apa lagi, Bu? Ya, kalau sudah kita tanyakan kepada siswanya, nanti kita akan mendapatkan apa alasan siswa kok dia dikeluarkan itu. Ya, menangis sambil bermulut kecil juga ya. Ya. Kalau sudah dijelaskannya, artinya kita sudah tahu, oh wajar atau tidaknya kenapa anak itu dikeluarkan dari pelajaran itu. Nah, setelah saya tanyakan kepada anak, saya mendapatkan alasan kenapa anak itu di luar. Seandainya alasan itu memang terjadi itu karena siswa, jadi kita harus memberikan arahan kepada siswa untuk jangan mengulangi kesalahan yang tidak disukai oleh ibu itu. Siswanya. Setelah itu, apakah Ibu akan mencari fakta-fakta baru selain itu, Bu? Misalnya mencari kemana, Ibu? Oh iya, jelas itu Bu Yana. Iya. Karena setelah tahu alasan dari anak, belum tentu alasan dari anak itu benar. Nah, kita harus cross check dengan siapa, atau dengan sahabat sekelasnya atau ke gurunya. Nah, setelah saya mendapatkan alasan dari siswa, saya langsung cross check pada gurunya. Langsung kepada guru. Iya. Bertanya pada Nanti Bu Tati, Bu ya. nanti tahu nanti ketemu titik tengahnya yang mana yang benar antara ya Bu Tati dengan siswa ini. Menurut Ibu, apakah putusan itu sudah benar, Bu? Putusan Bu Tati itu? Oh, menurut saya berdasarkan kasus ini sepertinya belum benar itu Bu. Belum benar ya? Karena kita sebagai guru seharusnya harus menjelaskan dulu. Sebelum kita masuk harus ada aturan-aturan yang kita tetapkan antara kita dengan siswa.
kalau memang itu sudah berdasarkan ketetapan kita guru dengan siswa itu benar. Tapi kalau belum ditetapkan itu suatu kelemahan kita sebagai guru, Bu. Tapi sepertinya Bu Tati di situ orangnya disiplin ya Bu ya, tapi cenderung galak. Mungkin Bu Tati sudah menegakkan aturan ya Bu ya. Ya benar, benar Bu. Kalau berdasarkan dari kasus ini, sepertinya Bu Tati ini gurunya disiplin. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah kita ketika guru mengajak disiplin, anak-anak ini memberontak, menganggap bahwa gurunya terlalu keras. Padahal tujuan guru itu bagus untuk mengajak anak ke arah disiplin. Jadi kalau menurut Ibu sebenarnya keputusan yang diambil oleh Ibu Tati itu sudah tepat atau belum? Menurut versi Ibu. Menurut saya, Bu Yana, berdasarkan studi kasus ini belum tepat. Bukan belum tuh, kurang tepat keputusan yang dilakukan Bu Tati. Karena antara kita dengan siswa ini sebenarnya harus ada pendekatan, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau ini sepertinya langsung dikeluarkan sampai anak menangis di depan pintu. Itu rasanya bagaimana Bu ya, siswa menangis di depan pintu, dilihat oleh kawan-kawannya sekelas. Berlutut pula di sana ya. Iya benar. Jadi menurut saya kurang tepat itu Bu. Harusnya seperti apa Bu? Kalau menurut saya, Bu Tati itu harus memposisikan dulu siswa. Dia dulu sebagai siswa. Dikondisikan apa kesalahannya, atau walaupun kita kasih teguran jangan sampai anak menangis. Jika anak menangis di luar kan otomatis mengganggu Kenyamanan nyaman belajar. Sementara ini posisi lingkungannya kita lagi belajar. Jadi minimal seharusnya kita kasih pendekatan dulu dengan siswa. Kalau memang dia. Iya Bu. Oh iya, seperti ini juga sebenarnya Bu Yana. Anak kan sudah melakukan kesalahan berdasarkan kasus itu. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan seperti itu seharusnya diberikan konsekuensi sesuai kesalahan yang dilakukan anak. Nah, kita juga sebagai guru memberikan toleransi, jangan sampai terlalu membuat anak tertekan. Kalau dia sampai hukuman kali Bu ya. Oh iya, kalau dia sudah sampai menangis, sudah menunjukkan bahwa itu ada hukuman. Iya ya betul. Kalau berdasarkan prinsipnya, kenapa Ibu mengambil keputusan seperti itu? Oh, seperti ini Bu Yana ya. Kalau menurut saya, kita kan di sini harus ada pendekatan antara siswa dengan kita sebagai guru. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan, kita harus care pada siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau ketika kita sudah care pada siswa, maka siswa akan berani melakukan gerak terbuka kepada kita. Ya, terima kasih Bu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas partisipasi Ibu dalam membantu saya menyelesaikan tugas ini Bu. Oh ya, sama-sama Bu Yana. Semoga sukses ya. Terima kasih doanya Bu.